Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan untuk menuju hidup yang produktif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan mendiskusikan berkaitan dengan hakikat pendidikan dan unsur-unsurnya. Nah, ini hakikat pendidikan itu apa, unsur-unsur pendidikan itu apa. Nanti kita akan diskusikan di materi hari ini. Ya, selalu update informasi ya, selalu upgrade diri dan juga add relasi. Nah, ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar pendidikan. Nah, apa sih konsep dasar pendidikan itu yang perlu diketahui? Nah, yang pertama adalah konsep dasar pendidikan. Pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Nah, ini berarti bahwa yang namanya pendidikan itu dimulai dari sejak lahir sampai meninggal. Nah, atau juga dikatakan bahwa pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat. Nah, ini yang namanya pendidikan tidak hanya di sekolah formal atau di sekolah SD, SMP, SMA hingga kuliah, tapi yang namanya pendidikan itu ya ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal. Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Nah, selanjutnya yang namanya pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, kalau pendidikannya mungkin kurang maksimal dan lain sebagainya menyalahkan pemerintah. Tidak seperti itu. Tapi pendidikan itu tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, untuk itu, untuk menjadikan pendidikan yang baik, maka antara keluarga, masyarakat, pemerintah itu harus saling bersinergi. Maka ada yang namanya Tripusat Pendidikan. Nah, nanti juga kita akan pelajari di bab selanjutnya. Oke, selanjutnya pendidikan hanya berlaku bagi manusia. Nah, berarti ini yang namanya manusia berarti perlu dididik. Yang namanya manusia perlu belajar. Nah, ini berarti hewan itu berarti tidak perlu pendidikan. Itu ya intinya di situ. Makanya kalau kita nanti menjadi seorang guru berarti bagaimana cara kita mendidik. Nah, kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan pentingnya pendidikan, kita belajar tentang kemanusiaan, kita belajar berkaitan dengan multiple intelligency. Nah, itu semua sudah kita pelajari waktu pertemuan sebelum ini. Oke, selanjutnya pendidikan sebagai suatu proses transformasi nilai. Nah, ya yang namanya pendidikan itu adalah proses transformasi atau proses perubahan-perubahan yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi semakin baik. Inilah kalau kalian sekarang misalnya menjadi mahasiswa, berarti kalian harus tahu, oh saya dulu seperti ini tidak baik, berarti saya harus menjadi lebih baik lagi. Nah, tuh. Terus juga tujuan pendidikan. Kita harus tahu teman-teman tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia berarti menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan. Apa itu? Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga dengan kalian. Kalian kuliah, tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan kalian. Tentunya kalian dengan kuliah, tentunya kalian dengan sekolah akan lebih cerdas daripada yang tidak sekolah, tidak kuliah. Nah, ini berarti kalian harus selalu berpikir secara ilmiah, secara by research. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Nah, itu nanti juga kita akan pelajari tujuan pendidikan di bab selanjutnya. Terus yang terakhir ini, pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Nah, tadi yang kita sampaikan di awal dan di akhir, pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat. Nah, ini intinya dimanapun kita berada, kapanpun, dengan siapapun, itu harus ada nilai-nilai transformasi ini dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Nah, dimanapun itu kita belajar, teman-teman. Dimanapun kita itu melakukan pendidikan. Nah, ini kalian misalnya jalan kemana, atau kalian ke pasar, kalian mungkin ke supermarket, atau di jalan raya, itu adalah proses pendidikan, teman-teman. Nah, sebenarnya pendidikan itu apa sih? Nah,
Oke, untuk lebih lanjutnya, oke, kita ke, nah ini, pendidikan adalah proses pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, di dalam pendidikan ada 3 proses, ada 3, apa namanya ya, 3 indikator ini teman-teman. Kalau kalian kuliah, pasti kalian akan lebih banyak wawasannya, lebih banyak pengetahuannya. Kalau kalian sekolah, kalian kuliah, tentu sikapnya akan lebih arif dan bijaksana daripada orang yang tidak mengenyam pendidikan. Nah, ini dipastikan. Kalian harus merasakan perubahan-perubahan itu. Kalau kalian kuliah, harusnya kalian harus mempunyai keterampilan lebih daripada orang yang tidak kuliah. Jangan sampai, oh, orang itu tidak kuliah tapi ternyata punya keterampilan lebih daripada saya. Saya kuliah malah nggak punya keterampilan apa-apa. Nah, ini berarti mindset yang salah, mindset yang perlu diluruskan. Kalau kalian kuliah, kalian harus lebih banyak wawasan pengetahuannya, lebih sikapnya lebih baik, arif dan bijaksana, keterampilannya juga harus lebih. Nah, ini berkaitan dengan keterampilan. Nah, keterampilan apa yang seharusnya dilakukan? Nah, keterampilan yang sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan potensinya. Nah, untuk itu mulai dari sekarang atau pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya sudah mesonding kepada kalian. Kalian itu atau kalian kuliah jurusan apapun, itu menurut saya persoalan nomor 2, 3, 4. Yang pertama adalah kalian kuliah, kalian sekolah itu adalah pertama adalah menemukan passion kalian, baru bisa mengembangkan. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita masukkan dalam alam bawah sadar kita. Saya kuliah, nah berarti saya harus menambah wawasan, pengetahuan, memperbaiki sikap atau menjadi sikap yang lebih arif bijaksana dan mempunyai keterampilan yang lebih. Nah, tentunya keterampilan ini disesuaikan dengan passion kita. Nah, di sini berkaitan dengan pengetahuan itu, kalau ini kita kaitkan dengan pendidikan, kita kaitkan dengan mengajar. Nah, namanya pengetahuan di sini adalah kognitif, pengetahuan bagaimana cara mengajar yang baik nantinya, menjadi seorang guru yang baik itu seperti apa. Nah, terus berkaitan dengan sikap. Kalau kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, itu sikapnya harus seperti apa? Mendidik, afektif, bagaimana kita membujuk, bagaimana kita menjadikan anak didik atau peserta didik kita lebih baik lagi. Nah, berkaitan dengan keterampilan atau psikomotorik, berkaitan dengan life skill, keterampilan kita, bagaimana kita mengajar misalnya, atau kita melakukan sesuatu. Nah, itu harus dilatih terus, diulang-ulang terus. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau bedanya manusia dan hewan atau binatang, kalau hewan dan binatang itu lebih banyak ke keterampilannya. Nah, berarti untuk menjadikan hewan itu jinak atau mengikuti majikannya, ya harus ada pelatihan-pelatihan terus itu. Harus misalnya ini apa namanya, ada kera atau anjing itu agar dia mau nurut, nah selalu dilatih terus itu. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia harus ketiga-tiganya harus ada. Karena ini berkaitan dengan sikap baik dan buruknya, berkaitan dengan pengetahuan yang lebih baik, yang lebih efektif misalnya itu seperti apa. Nah, inilah yang harus dipelajari oleh mahasiswa agar nantinya menjadi seorang pendidik, menjadi guru yang tentunya yang bermutu, yang berkualitas. Oke, itu terus berkaitan dengan hakikat pendidikan, teman-teman, ini termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 dan nomor 20. Nah, ini tahunnya juga beda. Nah, kenapa dari tahun 89 menjadi 2003? Nah, kenapa kok ini diganti? Kenapa ini kok direvisi? Kenapa kok ini amandemen? Nah, tentunya ada sesuatu hal yang perubahan-perubahan. Nah, maka kita juga mungkin setiap tahun kita harus selalu
mengupdate dan mengupgrade diri kita. Oke, kita coba cari perubahannya. Nah, di sini. Kalau tadi hakikat pendidikan tahun 89, nah pengertiannya dalam undang-undang ini. Pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan. Nah, kalau dulu yang namanya pendidikan itu adalah menyiapkan peserta didik dengan bimbingan dan pengajaran dan atau latihan-latihan untuk masa yang akan datang. Nah, ini adalah dulu. Ini adalah zamannya kolonial. Itu. Makanya dulu itu kalian sekolah, kalian kuliah, nanti kalian bisa bekerja. Nanti kalau kalian sekolah, nanti bisa digunakan untuk bekerja. Nah, itu zaman kolonial, teman-teman. Sekarang eranya era milenial. Maka juga harus berbeda apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, atau mindset yang kita bangun, itu juga harus beda. Kalau dulu mungkin ya, orang tua kalian menyuruh atau menginginkan kalian kuliah, itu adalah agar kalian nanti bisa bekerja. Nah, itu sekarang tidak berlaku untuk sekarang, teman-teman. Nah, ini juga nanti perlu didiskusikan dengan mungkin teman-teman kalian atau mungkin boleh dengan orang tua kalian. Sekarang hakikat pendidikan atau orang kuliah itu tidak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi apa? Orang kuliah itu tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini teman-teman. Kalau kalian kuliah, selama kuliah kalian diproses, dididik untuk mengembangkan potensi diri kalian. Nah, tentu kalian nanti akan bisa berguna bagi diri kalian, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini yang perlu kalian pikirkan, ini yang perlu kalian tanamkan dalam mindset atau otak bawah sadar kalian, teman-teman. Saya kuliah tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi diri saya. Saya kuliah tujuannya bukan untuk bekerja. Nah, ini nanti kalau mindset kalian seperti ini, otomatis kalau kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian, nanti kalian itu akan lebih unggul. Kalian itu akan lebih mengaktualisasikan diri kalian sehingga banyak orang yang akan mencari kalian, mencari potensi-potensi kalian. Secara otomatis kalian akan bekerja sesuai dengan tentunya kalau baik, kalau bisa bekerja sesuai dengan passion kalian. Passion kalian apa? Nah, itu sesuaikan dengan passion kalian. Nah, jadi orang sekarang harus out of the box ya, teman-teman. Jangan berpikir saya bekerja, saya kuliah, nanti bekerja ini seperti mungkin orang tua saya atau Pak D saya atau siapa, jangan seperti itu. Tapi kita harus mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, saya kuliah, saya potensinya saya apa, itu saya kembangkan, nanti itu akan menghasilkan uang atau nanti akan menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang misalnya sekarang kalian berpikir, saya kuliah nanti adalah saya ingin mengembangkan bisnis apa, atau saya kuliah nanti ingin mendalami dalam hal entertainment atau apa. Nah, itu sehingga akan lebih menghasilkan daripada saya kuliah nanti tujuannya ingin menjadi PNS. Nah, kalau PNS itu kan sudah biasa ya, teman-teman. Tapi kalau bisa kita berpikir, oh, saya kuliah nanti akan bisa mengembangkan bisnis ini, bisnis itu, dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya akan lebih maksimal lagi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Atau saya kuliah tidak hanya sekedar menjadi guru. Saya kuliah nanti ingin membuat sebuah sistem pendidikan yang baik, atau saya ingin membuat sebuah sistem yang nanti bisa berguna untuk masyarakat luas. Nah, itu nanti kalian benar-benar akan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, ini teman-teman, intinya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Nah, ini berarti kalian harus aktif dalam kuliah itu. Untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri. Nah, ini tidak cepat emosi, tidak mudah emosi, tapi menjadi bijaksana, lebih bijaksana, mempunyai kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini teman-teman, kalau kalian itu dianggap nanti sukses setelah kalian sekolah atau kalian kuliah, itu berarti kalian harus mempunyai keterampilan. Nah, keterampilan itu tidak hanya bisa diperoleh 1, 2, 3, tapi harus selalu diulang-ulang terus sehingga kita menjadi orang yang terampil. Misalnya kalian dulu kalau naik sepeda itu kan tidak hanya sekali 2 kali untuk menjadi terampil ya, tapi berkali-kali. Begitu juga dengan kalian. Kalian pengennya mau menjadi apa? Nah, itu harus diulang-ulang dulu, harus selalu dilatih dulu, dimulai dari sekarang. Nah, sehingga kalian nanti akan benar-benar terampil. Sekarang itu atau sekarang ini itu eranya orang-orang yang terampil, orang-orang yang ahli itu yang akan dibutuhkan. Kalian harus berpikir 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 20 tahun ke depan. Kalian harus selalu mengupdate informasi terus. Oh, yang namanya guru itu sekarang seperti ini. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan depan itu akan seperti apa. Nah, kalian harus selalu mengupdate terus agar kalian bisa mencuri star. Tapi kalau kalian hanya mengandalkan saya apa adanya, saya mengikuti arus saja, ya kalian akan ketertinggalan. Yang lain sudah memproduksi, yang lain sudah mempunyai pemikiran-pemikiran, kalian hanya mengkonsumsi saja nantinya. Nah, itu. Ini kalau dicontohkan secara sederhananya, misalnya kalian punya Android. Nah, kalian hanya untuk update status, kalian hanya menonton TikTok atau Instagram dan lain sebagainya. Nah, yang lain itu Android itu sudah digunakan untuk produktif, ada yang jualan, ada yang membuat sebuah sistem dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus kalian pikirkan. Oh, saya sekarang kuliah, kira-kira saya bisa mengembangkan apa ya? Kira-kira yang sesuai dengan potensi saya yang akan saya garap seperti apa ya? Kira-kira saya harus mempunyai keterampilan apa ya untuk 10-20 tahun yang akan datang, atau setelah saya lulus saya harus mempunyai keterampilan seperti apa. Nah, dengan begitu hakikat pendidikan itu akan tertanam kepada diri kalian. Nah, jangan sampai kalian tiba-tiba ini sudah semester 2. Saya kok nggak tahu apa-apa, saya kok nggak punya keterampilan apa-apa ya. Nah, apalagi kalau kalian nanti sudah semester 7 misalnya, atau sudah lulus kuliah. Kok saya selama 4 tahun ini nggak dapat apa-apa ya selama kuliah. Nah, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hakikat pendidikan yang perlu teman-teman harus ketahui, yang harus teman-teman memang perlu untuk dipikirkan, perlu direfleksikan untuk diri kalian, perlu dievaluasi selama kalian kuliah ini harus mendapatkan apa, sudah mendapatkan apa. Oke, itu selanjutnya. Yang namanya pendidikan itu sebagai suatu sistem. Nah, pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik itu jika komponen antara komponen yang satu dan yang lainnya itu saling berkaitan, saling mempengaruhi. Nah, ini yang namanya proses pendidikan itu ya ada masukan. Ada masukan ini berarti berkaitan dengan bisa input, ada siswa, peserta didik, sarana prasarana, terus mungkin gurunya. Nah, dalam prosesnya ini seperti apa berjalannya, misalnya pembelajarannya dan lain sebagainya. Dan ada luarannya atau hasilnya. Nah, ini apapun yang namanya pendidikan itu pasti ada masukan, proses, dan luarannya. Sehingga kita di sini berpikirnya, misalnya kalian selama kuliah adalah di sini adalah prosesnya. Nah, kalian luarannya atau hasilnya nanti mau jadi apa? Nah, kalau hasilnya ingin misalnya mau menjadi seorang guru yang profesional atau guru yang mempunyai multi talent dan lain sebagainya, maka dengan prosesnya juga harus dipikirkan. Nah,
untuk menuju ke sana prosesnya harus bagaimana. Mungkin kuliah tidak hanya sekedar kuliah ikut organisasi, ikut kegiatan, ikut workshop, ikut pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, masukannya sarana prasarananya, misalnya harus membutuhkan apa, membutuhkan laptop, membutuhkan sarana prasarana lainnya, atau mungkin lingkungan yang mendukung, atau teman yang mendukung, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman. Kita pikirkan semuanya. Nah, berkaitan dengan unsur-unsur pendidikan, ini juga kita kaitkan tadi, berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan atau unsur-unsur pendidikan itu sebenarnya ada banyak, tapi pada intinya ada peserta didik, ada pendidik atau guru, ada tujuan pendidikan. Nah, ini kalau tujuan pendidikan berkaitan dengan kuliah tujuannya itu apa? Nah, tadi misalnya materi pendidikan, apakah materi-materi perkuliahan kalian sudah cukup belum sesuai dengan potensi atau mengembangkan passion kalian. Nah, metode alat pendidikannya, lingkungan pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan sukses tidaknya pendidikan itu sebenarnya disebabkan oleh ini komponen-komponennya atau unsur-unsurnya. Peserta didiknya, pendidiknya, ini berkaitan dengan inputnya. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Nah, ini bahwa yang namanya pendidikan dengan hasil yang memuaskan itu harus apa? Syaratnya harus yang bagaimana? Apakah peserta didiknya juga harus bagus, pendidiknya juga harus berkualitas, atau pendidiknya yang berkualitas, peserta didik tidak usah bagus, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita jelaskan. Intinya, kalau kita mau melakukan suatu pendidikan, maka harus ada peserta didiknya, harus ada pendidiknya, harus ada tujuan pendidikannya, mau menjadi apa, hasilnya mau seperti apa. Kita buat materinya, kita pikirkan atau kita gunakan alat-alat metodenya seperti apa, kita buat lingkungan pendidikannya yang bagaimana. Nah, lingkungan pendidikan ini termasuk misalnya adalah kelas. Nah, ini nanti kita akan belajar di bab selanjutnya aliran-aliran pendidikan, bagaimana lingkungan pendidikan yang baik itu seperti apa. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hakikat manusia dan unsur-unsurnya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan yang baru berkaitan dengan mindset bagaimana menjadi seorang pendidik, mindset bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang ideal, bagaimana menjadi mahasiswa yang milenial. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini selanjutnya kita akan membahas tentang landasan pendidikan.